Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Mahra. Bagaimana kabar sahabat Penter semua dan pemirsa? Semoga dalam keadaan sehat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Amin. Dalam sesi Presentation Leadership Development Program tahap pertama ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Erwin Widiawan NKP, biasa dipanggil Widi. Saya dari PT Pempat Regional 2 Unit PKS Timur. Dalam sesi pertama ini, izinkan saya menyampaikan topik terkait kepemimpinan, manajemen inovasi, serta coaching and nurturing people. Oke, langsung saja sobat-sobat Planters dan pemirsa semua, kita masuk ke topik pertama, yaitu kepemimpinan. Oke, langsung saja sobat-sobat Planters dan pemirsa semua, kita masuk ke topik pertama, yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan, banyak teori yang mendefinisikan arti kepemimpinan. Salah satunya adalah dari William J. Scott. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Gasser and Masari, kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi yang dijalankan dalam situasi tertentu dan diarahkan melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Jim Collins, kepemimpinan sering disebut dengan good to great atau kepemimpinan level 5. Menurut Collins, kepemimpinan adalah kombinasi antara kerendahan hati pribadi dan kehendak profesional yang kuat. Berdasarkan teori Jim Collins ini, terdapat hierarki atau level kepemimpinan, yaitu level 1 sampai dengan 5, di mana pemimpin yang sudah memiliki level 1 sampai 4 dan sudah mencapai level 5, maka pemimpin tersebut sudah memiliki kemampuan di level 1 sampai 4. Apa saja sih level yang disampaikan oleh Jim Collins tersebut? Mari kita jabarkan bersama. Level 1, highly capable individual, di mana pemimpin memiliki kontribusi positif melalui talenta, pengetahuan, dan skill individunya. Yang level 2, contributing team member, pemimpin memberi kontribusi terhadap individu untuk kontribusi positif dan bekerja secara efektif dalam kelompok. Level 3, competent manager, mengorganisasi sumber daya agar efektif dan efisien. Level 4, effective leader, pemimpin mampu sebagai katalis dalam mencapai tujuan dengan visi yang jelas dan bekerja dengan standar yang tinggi. Dan yang terakhir adalah level 5, yaitu eksekutif, membangun organisasi yang besar dengan kombinasi antara kerendahan hati dan tekad yang profesional. Faktor-faktor yang penting dalam suksesnya kepemimpinan adalah 3C, yaitu communicate, collaborate, and commitment. Bagaimana sobat-sobat Planters dan pemirsa semua? Cukup jelas kan? Baik, kita lanjutkan menyampaikan topik selanjutnya tentang manajemen inovasi. Definisi inovasi menurut Nick Skillicon adalah mengubah ide menjadi solusi yang menambah nilai dari sudut pandang pelanggan. Menurut Larry G. Richards, inovasi adalah kreativitas seseorang dalam memperhatikan dunianya, melihat sesuatu sebaliknya, menantang asumsi, mengambil risiko, tidak takut gagal, dan bersemangat tentang kreativitas dalam pencarian peluang untuk berinovasi. Komponen atau faktor-faktor yang berperan dalam jalannya organisasi yang inovatif adalah: pertama adalah people, yang kedua adalah policy, yang ketiga adalah proses, dan yang keempat adalah climate. Bagaimana agar menjadi pemimpin yang inovatif? Ada beberapa tips atau cara agar kita bisa menjadi pemimpin yang inovatif. Yang pertama, jangan pernah mematahkan semangat inovasi bawahan. Jangan memaksakan pendekatan top to down. Jangan pernah merasa kita paling tahu. Lakukan monitoring secara berkala, terus lakukan evaluasi, dan tidak boleh takut akan risiko dan ambiguitas. Bagaimana sobat-sobat Planters dan pemirsa semua? Cukup jelas? Baik, kita lanjutkan pada topik selanjutnya, yaitu coaching and nurturing people. Coaching and nurturing people. Definisi coaching sesuai International Coaching Federation adalah tindakan bermitra dengan klien dalam proses untuk menginspirasi pemikiran kreatif sehingga seorang individu dapat memaksimalkan potensi pribadi dan profesionalnya. Menurut Sir John Whitmore, coaching adalah kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Selanjutnya terdapat konsep coaching dari Sir John Whitmore yang biasa disebut dengan GROW. Apa itu konsep GROW? GROW adalah sebuah struktur untuk sesi coaching atau pelatihan yang sudah teruji dan terbukti sehingga bisa mudah digunakan dan dikembangkan.
GROW merupakan singkatan dan tahapan, yaitu G, goal, itu tahapan yang jelas atau tujuan yang jelas. R, reality, coach akan dibimbing untuk menyadari kondisi saat ini. O, option, coach diajak untuk menghasilkan ide, pilihan, dan alternatifnya. Dan yang terakhir adalah W atau willingness to act, di mana coach dibimbing untuk bisa menemukan dan membuat komitmen langkah atau rencana untuk mewujudkan pilihan yang sudah diambil. Apa sih manfaat coaching bagi organisasi atau perusahaan? Yang pertama, meningkatkan kinerja karyawan untuk mengembangkan potensi karyawan, meningkatkan relasi atasan dan bawahan, meningkatkan kepuasan kerja, serta peningkatan budaya continuous learning dan dukungan organisasi. Oke, paparan singkat dari coaching cukup sampai di sini. Sekarang kita masuk pada topik nurturing people. Apa sih itu nurturing people? Nurturing people adalah gaya leadership dalam merawat tenaga potensial di dalam organisasinya sehingga dapat berkembang potensinya. Ada potensi besar dalam diri setiap orang, dan pemimpin hebat akan membantu mewujudkannya dalam 4 cara, yaitu dengan cara training, connecting, challenging, dan coaching. Membina karyawan berarti menyediakan ruang yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang. Dan karena setiap orang itu unik, menggunakan profil atau penilaian khusus dapat membantu seorang pemimpin selama proses pembinaan. Membantu karyawan memahami bagaimana peran mereka sesuai dengan strategi, memberi mereka pelatihan yang tepat, dan membimbing mereka melalui tantangan bacaan adalah resep menang untuk pemimpin yang hebat. Demikian yang bisa saya sampaikan di video pertama mengenai kepemimpinan, manajemen inovasi, serta coaching dan nurturing people. Semoga bermanfaat bagi Sobat Peters dan pemirsa semua. Nantikan episode selanjutnya dengan topik strategic planning, strategic email management, serta strategic control management. Terima kasih dan mohon masukannya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.